Pak, terkait kehebohan yang terjadi di media sosial ataupun di statement dari kepala desa itu sebetulnya kejadian seperti apa Pak itu Pak? Itu Pak yang terkait data yang diajukan oleh komunitas, komunitas kesenian, komunitas organda dan wartawan yang sudah kami terima. Sebenarnya kami yang mengakomodir data. Data yang masuk kita akomodir, kita validasi, kita lihat nama, alamat dan nicknya Pak. Kalau sudah kami ketahui nama, alamat dan nicknya sudah ketahui semua, kemudian ini bentuk validasi awal Pak. Berarti nicknya betul, namanya betul, alamatnya betul, tidak palsu kan dapat kita tahu Pak di situ Pak. Kalau sudah betul tidak palsu jelas itu benar. Kemudian yang beda alamat tidak Malang kan tidak kami akomodir Pak. Nah, kemudian dari data yang sudah masuk itu semua permohonan baik dari manapun kita berikan kepada desa. Desa yang menvalidasi lebih detail. Karena desa yang tahu kondisi real masyarakat yang minta bantuan seperti apa, dia pegawai negeri, dia dapat bantuan dari program lain seperti BPNT atau PKH atau diusulkan ke provinsi atau bagaimana biar tidak double, yang tahu persis desa. Setelah itu desa kemudian menvalidasi secara nyata, secara sungguh-sungguh kondisi real masyarakat yang di desa. Nah setelah diadukan validasi dengan sungguh-sungguh baik dan benar, ini layak mendapat bantuan, kemudian dimusdeskan Pak, supaya hukum musyawarah desa. Setelah dimusdeskan selesai, kemudian ini di keputusan desa ini yang mendapat bantuan. Jadi kami tidak punya kewenangan menentukan, yang menentukan itu desa. Kami hanya menyiapkan data ke desa berdasarkan pada awal yang kita ambil berupa nicknya betul apa tidak, alamatnya, namanya. Setelah itu kita bawa ke desa dan desa yang menvalidasi lagi lebih detail kenyataan real masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Tadi musdesnya selesai, kemudian Pak Lurah kades buat surat usulan jadi keputusan kepala desa kepala kelurahan untuk diajukan untuk mendapat bantuan. Jadi kewenangannya mutlak di desa, bukan di dinas sosial. Kami hanya tempat sementara nampung aja, bukan menentukan kamu yang harus saya menentukan harus ini dapat ini tidak. Saya tidak punya kewenangan itu. Saya tidak punya kewenangan untuk menentukan ini dapat, ini tidak. Saya tidak punya kewenangan. Dinas yang punya kewenangan tetap desa ya Pak ya? Desa. Jadi bukan saya hanya data. Kalau mau tanya, ya mengajukan bantuan, tanya ke desa masing-masing. Saya dapat tangga, saya mengajukan dapat, desa nolak, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk kewenangan desa, bukan saya. Nah, kemudian Pak, seperti yang terjadi di Banjar Mulia ada 9 warga yang tertulis, bagaimana itu Pak? Itu kronologisnya? Itu hanya beda persepsi, beda pemikiran, beda pendapat, dan itu sebenarnya sudah kami selesaikan dengan Pak Kades, sudah dipahami semuanya, sudah clear, tidak masalah. Dan kami adakan semacam pemahaman bersama dengan Pak Kades. Jadi semuanya sudah dipahami dan sudah diterima oleh semua pihak. Kami dalam hal ini juga sudah melakukan sesuai yang kita lakukan di sini. Itu hanya data mentah yang kami buat, yang kemudian seharusnya menjadi masukan, tapi ternyata sudah dilakukan musdes. Silakan. Jadi data yang sudah dimusdeskan silakan dibuat. Jadi data yang di luar musdes itu jangan dipakai. Kan gitu Pak. Nah, yang dipakai adalah musdes. Jadi yang tidak musdes jangan dipakai. Kalau sudah musdes, pakai yang musdes saja. Yang tidak musdes jangan pakai, diabaikan. Ini tidak berlaku. Yang paling berlaku adalah musdes. Yang berhak membuat musdes desa atau kelurahan, muskal ya, atau kelurahan kalau muskal. Jadi ini yang kemarin sudah selesai, tidak masalah. Kami dengan Kades sudah selesai, sudah clear, semua sudah memahami dan itu sudah tanggap selesai Pak. Iya. Nah yang selanjutnya saya mohon teman-teman yang mengajukan bantuan ke kami, bantuan kami yang berupa bantuan dalam rangka terdampak COVID, saya sampaikan dengan sungguh-sungguh, saya berikan statement bahwa kami hanya menampung data. Yang menentukan tetap desa. Yang menentukan desa. Kami hanya memvalidasi awal, validasi nicknya bagaimana,
alamatnya bagaimana, namanya bagaimana, sesuai apa tidak. Kalau namanya palsu, niknya apa, kelihatan Pak di situ. Kami tolak, oh ini orang Pekalongan, orang Tegal, saya tolak. Nah setelah itu kami alih data awal, saya serahkan ke desa untuk divalidasi lagi. Desa yang menentukan, bukan saya. Kalau ngajar ke desa, jangan ke saya. Jadi kalau yang dari sini nggak dipakai juga ada masalah. Tidak kayak masalah. Seperti yang Desa. iya, seperti yang Saya membantu teman-teman komunitas luar biasa Pak, mati-matian Pak, nggak tidur Pak. kemudian seperti kemarin Pak ada kedatangan para supir, bagaimana itu Pak permintaannya? Nah, permintaannya ya hanya tanya saja saya bagaimana kenyataannya dalam hal kita sampaikan panjangan sudah masuk data validasi yang kami buat. Nanti ini kami sampai ke desa Pak untuk dimusdeskan. Desa yang menentukan, bukan kami. Jadi kan membantu desa, membantu panjenengan agar data ini setengah jadi, dalam artian benar, tidak data palsu aja, bukan KTP palsu, bukan alamat palsu, itu kan diketahui dari sini Pak. Setelah itu baru kali data sudah betul sesuai dengan yang sebenarnya, niknya betul-betul semua, kita serahkan ke desa. Yang menentukan desa, mau dapat itu tidak desa. Saya serahkan desa, tolong uang ini masyarakat panjenengan, dan betul tolong diakomodir. Sebatas itu, saya usulkan tolong diakomodir agar mereka juga ada perhatian karena mereka juga terdampak COVID, kasihan, diakomodir. Saya sudah nyampaikan Pak lewat Kesra, lewat TKSK, lewat pendamping PKH, lewat semua, lewat yang terletak di desa, saya sampaikan agar tolong ini diakomodir. Tapi semua tetap berada keputusan di tingkat desa. Jadi mau diakomodir, mau tidak di tingkat desa. Itu loh Pak. Iya. Jadi saya tidak punya kewenangan menentukan kota, nggak punya kewenangan menentukan ini dapat tidak, ya enggak punya, kewenangan desa semua. Dan desa setelah itu jadi musdes dan ada surat keputusan kepala desa, dibuka rekening ke bank pemerintah Pak. Setelah itu baru ajukan pencairan dana ke badan penanggulangan daerah, nanti akan ditransfer ke desa lewat yang gugus tugas Pak, gugus tugas desa. Nanti gugus tugas belum transfer ke penerima bantuan di masing-masing desa. Berarti kan saya tidak punya kewenangan apa Pak. Itu sudah dihandle oleh instansi lain, kami hanya mengolah data awal Pak. Bukan menentukan, bukan data awal. Pak, sementara ini ada rumor seolah-olah dinas itu ada ditekan oknum LSM. Seberapa sih kebenarannya? Ya gini Pak, masalah tekan dan menekan itu memang mereka ada yang menanyakan, karena jumlahnya banyak. Berapa Pak yang mana jumlahnya? Saya udah menghitung Pak, banyak Pak. Nah, kesannya kan ada. Tapi bagi saya, kami sudah komunikasi baik, tak sampaikan baik. Juga pada saya itu mereka terima juga baik, tidak ada masalah, sehingga kita sudah komunikasi baik semua Pak. Mereka sudah menerima, saya juga menyampaikan, dan saya sampaikan bahwa ini nanti kami bawa ke desa, dan sudah beberapa sudah kami ke desa, sudah diproses desa, sudah mulai dimusdeskan. Itu jadi jangan menekan saya harus dapat, harus tidak, saya tidak bisa jangan gitu, saya tidak punya kewenangan apapun. Itu kewenangan di desa, bukan pada jadi, saya. salah tempat, salah sasaran ketika panjenengan sebagai kepala dinsos itu ditekan untuk menggolkan nama si A, si B, si C untuk mendapatkan bantuan ya Pak ya? Ya tidak bisa Pak, saya tidak bisa dipaksakan Pak. Karena yang punya kemenangan dapat tidak itu tingkat desa dengan musdes itu. Musdes kan didapatkan Pak di sana, dimusyawarahkan layak apa tidak. Bukan saya hanya mengusulkan toh. Dan saya menyampaikan di desa, tolong Pak ini diakomodir. Sebatas itu Pak, menyampaikan. Karena ini mereka juga selalu butuhkan bantuan. Karena sekarang usahanya sepi, saya sama gitu Pak. Dapat tidak urusan desa monggo. Saya tekan terus, saya tidak mau aja. Saya tekan terus, saya juga tidak mau ya Pak. Ada nggak Pak gini Pak? Artinya setelah kemarin datang, kemudian sampai sekarang ini datanya belum muncul desa, akan datang dengan menggunakan masa lebih banyak lagi, ada nggak kayak gitu? Nggak ada informasi itu Pak. Nggak ada. Iya ada, pokoknya sementara kondusif. Jatuh ke desa, mau dimusdeskan, dan saya tidak usah dipaksakan untuk menentukan dapat apa tidak, saya tidak bisa, karena saya tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan desa bukan saya.
Kita sampaikan buat semuanya lah biar paham. Jadi lah. kalau ada data yang masuk ke sini kemudian disampaikan ke desa itu sebatas usulan saja Pak ya? Usulan saya ke desa dan tak sampaikan, tolong Mas, desa ini diakomodir ya, ini membutuhkan sekali. Saya harus bilang gitu Pak, mulosoro desa Pak. Tapi kan ya mulosoro tok, minta Iya. desa perhatikan. Tetapi kalau desa sudah dimudeskan berarti tidak ada kewenangan sama sekali. Iya, Ya, abaikan saja judulnya gitu ya. Desa semua yang berwenang bukan saya. Iya. Gitu, Iya. Pak. Apa namanya pesan panjenengan kepada masyarakat Pemalang seperti apa supaya berangkat dari kejadian kemarin? Jadi saya mohon semua harus memahami mekanisme, memahami aturan, memahami ketentuan, memahami masing-masing tugas pokoknya masing-masing. Jadi kewenangan, pemahaman terhadap kewenangan, mekanisme, ketentuan perlu sekali. Sehingga apa yang disampaikan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak paham dengan mekanisme, dengan apa yang harus dilakukan tidak paham ya nanti ada yang merasa ditekan, ada yang merasa harus berbuat ini ya. Nah, saya sampaikan sekarang contoh bahwa saya ini tidak bisa memberikan kepastian usulan dari semua pihak tentang bantuan COVID karena usulan itu ditentukan oleh desa. Kewenangan di desa bukan pada saya. Di desa bukan pada dinas sosial. Oke. Terima kasih Pak.